Salam sejahtera kita semua. Salam. Salam. Namo Buddhaya. Nama budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sebelum saya memaparkan materi saya tentang program diseminasi atau penerapan budaya positif yang ada di sekolah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendengar dan menindaklanjuti seperti apa program diseminasi penerapan yang kita terapkan untuk kedepannya bagi para peserta didik kita. Harapan saya Bapak Ibu Guru, apa yang kami sampaikan hari ini bisa berguna bagi diri kita, bagi rekan sejawat, dan bagi para peserta didik kita demi memajukan dan mencerdaskan anak bangsa, terutamanya siswa-siswi yang ada di dalam SMPN Sabta Pradipati. Kami sebagai mari kita berdoa. Saya awali doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, berikan kepada kami segala berkat dan anugerah yang luar biasa. Pagi yang sangat luar biasa. Pagi hari ini yang pertama program diseminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum saya masuk ke budaya positif, saya menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Pasti teman-teman bilang, apa itu budaya positif? Saya yakin dan percaya teman-teman selama ini sudah menerapkan budaya positif yang sudah kita buat. Sebelum CGP ada, kita sudah buat, hanya mungkin kita tidak tahu. Yang kita buat ini adalah salah satu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan keyakinan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, di mana murid itu berkembang dan bisa mandiri dan bisa menghargai satu sama lain terhadap siswa, memberikan budaya positif, selalu melakukan literasi, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini. Terus yang kedua itu adalah konsep dasar tentang budaya positif. Konsep dasar tentang budaya positif ini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima ada posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Dari itu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma pembelajaran itu mengacu pada kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi dan keterlambatan dirinya. Dengan demikian, peserta didik dapat mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita harus melakukan penerapan ini sehingga apa yang kita buat itu juga dapat berguna bagi diri kita, dapat berguna bagi rekan sejawat, dapat berguna juga bagi para peserta didik kita. Mungkin untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Sukma yang lebih panjang lagi sebentar jelasnya sampai ke halaman 6 dan masuk kepada kesimpulan terakhir. Dari saya mungkin sampai di sini dulu. Saya beri kesempatan kepada manusia. Tadi kan kalau selama ini mungkin selama ini kita memberikan misalnya siswa membuat suatu kesalahan. Jadi di situ tadi Ibu Atik menjelaskan bahwa kalau yang sering kita lakukan misalnya dulu kita sering lakukan dengan cara siswa membuat kesalahan itu berarti kita memberi hukuman kepada mereka. Tetapi sekarang sudah tidak lagi memberikan hukuman, tetapi memberi motivasi. Nah, terus dari motivasi itu, ketika ada siswa yang membuat kesalahan dan kita memberi motivasi kepada mereka, dan kita sudah memberi motivasi itu, tetapi siswa tetap melakukan kesalahan yang sama.
masing-masing melakukan kesalahan yang sama. Jadi yang saya mau tanyakan, kira-kira apa yang Ibu Atik lakukan jika siswa tersebut masih terus melakukan kesalahan yang sama tersebut? Yes. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Yes. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Andi. Pertanyaan sangat luar biasa. Bagaimana ketika anak yang bersangkutan melakukan kesalahan dan sudah diperingatkan dan memberikan motivasi tapi masih melakukan kesalahan seperti itu? Bagaimana caranya? Caranya Ibu Andi yang kita lakukan selama ini, terus terang memang sebelumnya saya tidak pernah melakukan, tapi ketika saya berada dalam CGP, saya sudah pernah mencoba. Satu siswa di kelas 7A atau tidak salah 7B, yang kelas paling bawah itu. Saya tidak ingat anaknya. Dia sering pakai sendal, bukan sering. Kayak setiap hari Senin itu saya sering perhatian yang bersangkutan pakai sendal. Saya pernah bertanya, dia bilang kakinya luka. Ternyata kakinya tidak luka. Hari pertama saya memberi dia gunakan, memberi dia supaya anak yang bersangkutan tidak boleh memberi alasan yang tidak dan harus pakai sepatu. Hari berikut dia masih pakai sepatu Ibu Ani. Apa yang saya buatkan, yang saya lakukan? Teknik pertama tidak berhasil. Yang saya lakukan, saya menahan diri untuk tidak marah, karena itu yang harus ada dalam diri saya. Di segitiga restitusi atau sebagai saya manajer. Hari berikut saya panggil di ruang belakang anak yang bersangkutan. Saya membujuk dia, saya berbicara empat mata dengan dia. Saya bilang, nah, hari kemarin masih kamu, hari ini masih kamu. Jawaban yang sama, terus perbuatan yang sama. Untuk ibu pukul tidak. Apa yang dilakukan? Ibu, dia curhat, saya begini. Apa yang saya beri motivasi dan kekuatan dan supaya bagaimana daya dia untuk bisa pakai sepatu. Saya bilang, nah, sepatu itu kalau memang warna hitam tidak ada, kamu bisa menggunakan warna putih. Merayu, saya merayu dia yang luar biasa. Bagaimana kalau saya dipukul? Tidak. Kalau kau dipukul besok, nanti kau cari saya bilang Ibu Ati jangan kalian. Satu, apa yang kita buat ini bukan dari saya, bukan dari saya, tetapi kita buat datangnya dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Itu berlakunya juga untuk diri kita sendiri. Saya baca yang pertama di sini tidak ada namanya. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, memberi salam ketika masuk dan keluar kelas, tidak bersikap jujur, berpakaian rapi, saling menghargai dan menghormati sesama, berpartisipasi aktif di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, berpakaian rapi lagi, saling menghargai dan menghormati, mengajukan tangan ketika berpendapat, mengerjakan tugas tepat waktu, pakaian rapi, mengajukan tangan ketika berpendapat, bersikap jujur, berdoa sebelum dan sesudah, bersikap jujur. Dari sekian yang kalian sudah buat keyakinan ini, di sini ibu bisa simpulkan, ibu bisa simpulkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas 8B yang akan dijalankan. Yang pertama, saya ambil berdoa sebelum dan sesudah KBM. Berdoa sebelum dan sesudah KBM dan sesudah KBM.
Yang kedua, coba baca sama-sama. Yang kedua yang mana? Yang kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Dari sekian ini ada 1, 2, 3. Jadi saya ada satunya, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Menjaga kebersihan dan Ketertiban kelas. ketertiban kelas. Ketiga, Berpakaian rapi. berpakaian yang rapi. Berpakaian rapi. Salam senyum sapa sopan santun. Ini sudah berlaku. Kalian harus jalan lihat ini, ya. Terus yang keempat apa? Menjaga kita sendiri, kita semua yang ada di dalam kelas apa? Jadi gini ya, yang pertama, coba kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah hadir. Kedua, Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. yang ketiga, Memeriksa ketika masuk dalam kelas. atau 5,